Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Waalaikumsalam Pak David. Apa kabar? Apa yang kita bahas sekarang? Alhamdulillah Pak David. Baik sahabat semua, kita bahas apa? Alam terkembang menjadi guru. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran dalam alam ini, dalam kehidupan ini. Silakan Pak David. Tapi penulisan nama salah itu bukan Denny, tapi Benny ya. Kasihan nanti salah-salah. Malam Pak Riono, malam, selamat malam. Nanti kita siaran paling 20 menit lah. Jadi gunakan waktu yang singkat ini. Terima kasih like-nya, love-nya. Ya, sebelum ada pertanyaan, tadi saya ke depan sama anak-anak. Salah satu dia lagi menghafal suatu nyanyi. Nah, di situ saya sebutkan kalau ingin menghafal nyanyi itu, hafal nyanyi yang bagus. Artinya maknanya yang bagus buat kita. Apalagi kita menyanyikan dengan sepenuh hati. Jadi harus kita cari nyanyi yang memang menguntungkan diri kita. Jangan yang merugikan kita. Karena ketika kita menyanyikan lagu, makna lagunya merugikan kita atau keluh kesah, nah itu akan terjadi. Jadi pilihlah nyanyi yang berpihak kepada kita, berpihak pada kebaikan kita. Misal kesuksesan, penciptaan yang sukses, keluarga yang bahagia, jangan kemalangan. Baik, dari Pak David. Pak Beni, saya mau belajar tentang kekebalan dalam diri. Itu mudah sekali Pak David, cari gurunya. Oke, makasih sayang. Baru diantar kopi, mana? Ayo kita ngopi. Hmm, Alhamdulillah. Ya, jadi begitu Pak David, cari guru paham tentang pengetahuan itu. Kita belajar pengetahuan apalagi kebatinan, itu seyogyanya mesti ada pembimbing. Kalau tidak kesasar nanti, bisa bahaya. Kebatinan dengan hati. Dan hati ini atau kalbu ini, jika disuruh mengembara sendiri tanpa ada bimbingan, dia kemana-mana. Walau terkadang kita punya tujuan baik, dia bisa perginya berkebalikan. Saya sudah lama cari-cari Pak Beni tapi belum ada yang saya dapat. Baik Pak David, ya mesti banyak bertanya Pak David. Tapi zaman sekarang ini memang agak susah karena ya banyak banyak kebohongan. Intinya cuma satu, seorang yang mungkin dikenal sebagai guru, tapi dia tidak banyak berbicara tentang dirinya, kebolehannya. Nah, itu boleh diselidiki, boleh didatangin. Sementara saya masa lalu mengajarkan itu. Ya, di masa sekarang juga terkadang, tapi itu adalah murid-murid pilihan saya. Yang lebih bagus itu untuk dipelajarin adalah yang betul-betul tepat guna. Jadi pengetahuan apapun itu perlu dipelajarin, tapi yang paling penting yang harus kita pelajarin adalah pengetahuan yang tepat guna atau ilmu yang tepat guna. Mana pengetahuan yang tepat guna atau ilmu yang tepat guna? Yaitu ilmu yang bisa dalam sehari-hari. Jadi saya ulang ya, bahwasannya mencari pengetahuan itu atau mencari ilmu, carilah ilmu yang tepat guna. Artinya ilmu yang memang boleh kita gunakan sehari-hari, boleh bermanfaat setiap waktu. Jadi itu ilmu yang perlu dipelajari. Mana ilmu yang tepat guna itu? Ilmu yang kita akhirnya bisa melayani orang, membantu orang, bisa menaikkan taraf kehidupan ekonomi kita. Itu ilmu yang penting. Kalau para guru-guru kita dahulu menyebutkan carilah ilmu selamat, tapi kata-kata selamat itu kan kata-kata universal. Kita tidak tahu persis apakah ada ilmu selamat. Keselamatan bisa dimulai oleh sikap kita kepada alam, kepada makhluk Allah yang lain, bahkan sikap kita kepada sesama manusia. Siap Tri, tadi sudah diseruput, ini mau lagi. Alhamdulillah. Sangat berjasa kopi dan gula. Tri, kemarin atau tadi pagi kali atau kemarin lah, ada yang bertanya sama Om soal kelas kita. Lalu Om berikan nomor Tri, nomor WA Tri. Adakah ngubungin Tri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Samsurizal. Oh iya, dari Dumai. Beliau pemusik. Beliau ngisi nyanyi di hotel, Tri. Yang penting dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Apapun persoalan dalam kehidupan, cara kita bersikap itu penting. Dari cara kita bersikap, maka akan kita rubah sikap, maka kedepannya berubah pula jalur hidup kita. Jadi, ketika kita mau merubah sikap, kita pilih sikap yang memang mendatangkan kebaikan di masa depan kita. Keberuntungan, kesuksesan yang paling
harus dijauhin adalah berkeluh kesah. Berkeluh kesah termasuk membicarakan kesusahan hidup kita. Ya, itu berkeluh kesah. Pada intinya orang hanya ingin tahu kehidupan kita. Tapi setelah tahu, apa yang dia tahu itu nanti, itu bisa dijadikan untuk menjatuhkan kita. Kalau dalam kehidupan kita selalu berkeluh kesah, mengadu begini-begini, hindarkan keluh kesah itu. Berkeluh kesahlah pada Tuhan. Mintalah pada Tuhan. Kalau kita ingin minta pendapat, mintalah sama orang yang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang menyimpan mati rahasia kita. Dan untuk mengenalin orang yang menyimpan mati rahasia itu adalah mudah saja. Dalam pergaulan kita boleh tahu. Ketika kita ketemu teman-teman dan teman-teman itu sering membicarakan orang lain di depan kita, itu artinya ada saatnya nanti giliran kita dibicarakan di belakang kita. Makanya setiap kita belajar untuk tidak membicarakan orang lain, kecuali kesuksesan orang lain. Nah, ini beda. Bicarakanlah kebaikan-kebaikan orang. Bicarakanlah kesuksesan-kesuksesan orang. Bicarakan kebaikan orang, kesuksesan orang. Jangan pernah bicarakan keburukan orang. Dan bagi kita sendiri, ketika kita punya kawan-kawan yang dia sering membicarakan orang lain di depan kita, itu artinya suatu saat kita juga akan diceritakan di belakang. Apakah ilmu batin bisa bertahan tanpa latihan? Apa ada cara lain? Ini pertanyaan dari Pak Zainuddin. Apa ada cara lain untuk mempertahankan ilmu tanpa mengasah kembali dengan latihan? Oke. Ketika kita belajar kebatinan, ilmu batin itu adalah ilmu di dalam. Setelah kita mempelajari ilmu kebatinan dan setelah tumbuh keyakinan di dalam, tidak perlu latihan setelah itu. Tapi walaupun tidak perlu latihan, kita perlu tetap untuk mengasahnya. Mengasahnya itu adalah melakukan hal-hal yang diajarkan oleh guru kita, supaya refleks terhadap ilmu batin yang kita pelajari itu selalu muncul ketika kita perlukan. Hal-hal apa saja yang lama kita tidak gunakan atau tidak kita ingat-ingat, nanti kita akan lupa. Walaupun sebenarnya ilmu itu sudah berdiri teguh pada diri kita. Jadi ilmu kebatinan itu yang penting mesti kita ingat-ingat terus, supaya di suatu saat ketika kita memerlukannya kita ingat. Atau di saat darurat kita perlu refleks dia keluar, karena kita sudah terbiasa mengingatnya. Jadi yang penting selalu mengingatnya, mengingat ilmu itu. Kalau kita latihan, ya lebih bagus. Bisa dimengerti jawabannya Pak Zainuddin? Ilmu setelah kita dapat dia akan bertahan seumur hidup. Tapi yang penting ketika ilmu batin itu sudah kita pelajarin dan keyakinan sudah tumbuh di dada, maka dia akan seumur hidup. Tapi ada faktor-faktor yang membuat keyakinan kita melemah. Misal kita melakukan hal-hal buruk yang kita sendiri tahu bahwasanya hal buruk itu bisa mengurangi daya batin kita. Jadi jika kita percaya bahwa hal buruk bisa mengurangi daya batin kita, maka ilmu batin kita akan melemah. Terima kasih Pak Broto. Apa ada cara lain tanpa latihan? Latihan itu berguna untuk ketangkasan. Semakin banyak kita berlatih, maka semakin tangkas. Tapi tanpa berlatih pun ilmu itu tetap ada, bertahan sampai kapanpun. Hanya saja yang mesti kita ingat, walaupun ilmu itu sudah ada dan bertahan lamanya, karena kita sudah lama tidak melatih atau tidak mengingatnya, maka refleksnya tidak bekerja. Kebiasaan yang berulang-ulang itu yang membuat kita refleks. Kebiasaan yang berulang-ulang akhirnya menjadi terbiasa, dan itu akan keluar sendiri ketika memang kita perlukan. Tapi setelah itu lama kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, dia akan terlupa. Sama komunikasi juga demikian. Cobalah kita belajar bahasa Inggris, lalu lama kita tidak pakai atau tidak berbicara dengan lawan bicara langsung berbahasa Inggris, nanti bahasa Inggris itu akan terlupa. Nah, ini pertanyaan bagus, kata Pak David. Apakah ilmu batin itu bergerak sendiri dan diam di badan kita jika kita membutuhkannya? Jadi begini, pengetahuan apalagi ilmu batin itu ada pemicunya. Ketika kita sudah belajar ilmu batin, apapun itu dia ada pemicunya, dia ada starternya. Ketika kita mau memakainya, kita pakai cara pakainya yang diajarkan oleh guru masing-masing. Kalau kita tidak pakai, tidak akan berjalan. Dan ilmu itu tetap ada pada diri. Jika kita memerlukan, kita tidak pakai, dia tidak akan berjalan. Kita punya mobil ini akan tetap diam di sini karena dia sudah milik kita. Tapi dia tidak akan bisa jalan kalau kita tidak pakai aturan-aturan menjalankannya. Begitu juga ilmu. Ilmu itu bertahan selamanya di diri kita, tapi ketika kita mau memerlukannya, kita tidak pakai cara-cara memakainya, dia tidak akan berjalan. Nah, latihan guna untuk mengautomatiskannya nanti. Jadi terbiasa berlatih, kita akan refleks. Refleks adalah berkah yang Allah berikan pada setiap manusia. Supaya refleks kita itu selalu bangkit secepatnya adalah dengan cara melatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rofi, wah rindu. Silakan Mak rindu Rofi. Insya Allah nanti bulan Februari Mak ke sana KL. Kita keliling-keliling lagi. Oke, jadi
pertanyaan Pak Zainuddin sama dengan Pak David ada keterhubungan. Ilmu tetap ada, tapi dia tidak akan bekerja kalau kita tidak memakainya. Terus apakah ilmu bisa hilang? Itu tergantung kita mempelajari ilmu apa, lalu guru kita memberi batasannya